Teman-teman, sepanjang sejarah gereja, apalagi gereja suku, selalu ada ketegangan antara larangan secara adat budaya dan larangan secara alkitabiah. Misalnya seputar pernikahan sumbang atau pernikahan antara pria dan wanita dalam satu kelompok marga. Apakah Alkitab melarang ini? Alkitab sesungguhnya melarang pernikahan yang sedarah atau incest dengan dasar biologis, moral, dan teologis, terutama Imamat 18 dan 1 Korintus 5. Jadi larangan Alkitab didasarkan pada hubungan darah yang nyata, bukan hubungan suami istri satu klan atau marga simbolik. Marga Karo jelas bukan garis darah biologis langsung, melainkan sistem sosial atau genealogis yang luas. Jadi secara teologis murni, pernikahan sesama marga tidak otomatis dapat dikatakan dosa bila tidak ada hubungan darah yang dekat. Dan apalagi pernikahan itu dilakukan atas dasar kasih, tanggung jawab, dan komitmen Kristen. Jadi gereja tidak bisa dengan jujur mengatakan ini dosa menurut Alkitab, karena Alkitab justru tidak menyebut sistem marga dalam tulisannya. Namun dari sudut pandang adat dan antropologi Karo, disinilah lapisan kedua yang sangat penting. Dalam adat Karo, marga itu identitas kosmik dan juga identitas sosial. Sesama marga oleh orang Karo dipahami sebagai senina, satu darah, atau satu perut. Pernikahan sesama marga disebut sumbang bukan sekedar salah etika, tapi justru merusak tatanan budaya, mengacaukan relasi kalimbubu anak beru, mengganggu keseimbangan sosial dalam sebuah komunitas. Jadi larangan adat bukan tanpa makna, melainkan berfungsi menjaga kohesi sosial, mencegah konflik relasi, dan memelihara identitas kolektif. Ini bukan sekedar budaya lama, tapi kearifan sosial yang hidup dan menjadi nilai-nilai warga Karo. Lalu bagaimana gereja kita, GBKP, harus bersikap? Disinilah gereja dipanggil bukan memilih salah satu, tapi menjembatani antara Injil dan adat budaya. Prinsip teologis GBKP yang penting adalah GBKP sejak awal bukanlah anti adat, melainkan adat dipandang sebagai anugerah Allah yang harus disaring oleh Injil, bukan dimusnahkan. Maka sikap gereja bukan legalistik, melainkan pendekatan pastoral. Gereja tidak mengutuk secara moral teologis, tidak menyebut pernikahan sesama marga sebagai dosa, tidak menghakimi iman atau keselamatan pasangan. Ini sangat penting agar gereja tidak jatuh ke moralisme budaya. Gereja mengakui dan menghormati luka adat. Gereja perlu jujur mengatakan, walau perkawinan sumbang tidak dilarang Alkitab, perkawinan sumbang ini jelas-jelas melukai tatanan adat dan relasi sosial Karo. Ini bertujuan menghormati komunitas tanpa menjadikan adat sebagai hukum keselamatan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pendekatan pastoral, bukan pendekatan hukum. Dalam praktek, kita perlu sebagai gereja melakukan konseling intensif sebelum pemberkatan dilakukan, melibatkan orang tua, perwakilan adat, dan para penatua. Membicarakan konsekuensi sosial jangka panjang. Ini yang perlu gereja jaga, konsekuensi sosial jangka panjang bagi pasangan sumbang. Bukan serta-merta hanya soal izin gereja. Banyak konflik muncul bukan saat menikah, tapi justru konflik itu muncul bertahun-tahun kemudian pada pasangan sumbang ini dan hubungannya dengan anggota jemaat lain. Gereja boleh memberi dispensasi pastoral, bukan legitimasi adat. Artinya, gereja dapat memberkati pernikahan demi iman dan keutuhan pasangan tersebut, namun tanpa merayakannya secara adat penuh, dan tidak dipakai sebagai presiden umum
agar tidak ditiru oleh orang-orang yang lain atau jemaat yang belum menikah. Prinsip ini disebut Ecclesia Tolerat Non Normat. Gereja menoleransi secara pastoral, bukan menetapkannya sebagai norma yang perlu diikuti. Jadi daripada berkata ini melanggar adat tapi tidak apa-apa, itu juga bukan pendekatan yang bijak. Lebih baik gereja mengatakan kasih Kristus menerima kamu, tetapi kita juga mengakui ada luka sosial yang terjadi yang perlu ditanggung dan dipulihkan bersama-sama. Hal ini dilakukan menjaga martabat pasangan tersebut, sekaligus menghormati komunitas adat, karo, dan menghindari terjadinya polarisasi atau perpecahan di jemaat. Jadi dalam hal ini gereja berada di antara dua bahaya. Jangan sampai gereja mengilahikan adat lalu mengecilkan Injil. Pada saat bersamaan gereja tidak boleh mengabaikan adat sehingga Injil kemudian menjadi asing di tengah-tengah budaya karo dan melukai komunitas karo itu. Panggilan gereja GBKP adalah menjadikan Injil berakar dalam tanah karo tanpa mencabut akar orang karo tersebut. Dan itu bukan tugas yang mudah, melainkan tugas yang sangat mulia. Gereja GBKP tidak pernah memandang adat karo sebagai sekedar kebiasaan sosial yang kosong. Dalam teologi kita, adat itu adalah local wisdom. Adat adalah sebuah cara masyarakat menjaga tatanan, cara masyarakat mencegah kekacauan sosial, dan cara masyarakat melindungi relasi kekerabatan. Larangan menikah sesama marga atau sumbang dalam budaya karo bukan tanpa makna. Marga itu dipahami sebagai satu asal-usul. Relasi semarga diperlakukan seperti saudara. Larangan itu menjaga kehormatan, struktur, dan rasa malu yang kolektif. Jadi gereja tidak boleh gegabah meremehkan larangan ini. Namun pada sisi lain gereja harus bertanya, apakah larangan ini termasuk larangan iman atau sekedar larangan adat? Secara alkitabiah, Alkitab melarang pernikahan sedarah atau incest secara biologis dan relasional. Namun Alkitab tidak pernah mengenal konsep marga seperti yang dipahami orang karo. Orang satu suku atau satu bangsa dalam Alkitab masih boleh menikah selama bukan relasi darah yang dekat. Artinya larangan adat tidak sama dengan larangan teologis langsung. Gereja tidak bisa menyamakan sumbang adat dengan dosa moral alkitabiah. Ini titik penting bagi gereja. Tidak semua yang tabu secara adat otomatis berdosa secara iman. Biasanya gereja, termasuk GBKP, berdiri di posisi tengah menjaga tiga hal. Pertama, gereja harus menjaga kesucian pernikahan Kristen. Gereja bertanya apakah pasangan ini bukan hubungan sedarah biologis. Apakah pasangan ini sudah dewasa, menikah secara sukarela dan bertanggung jawab? Apakah pasangan ini siap membangun rumah tangga Kristen? Jika ketiga pertanyaan itu dijawab ya, maka gereja tidak bisa menolak pernikahan itu hanya atas dasar adat semata. Namun gereja tidak bersikap bebas dari adat. Biasanya gereja mengajak pasangan untuk menyadari konsekuensi secara adat atas pilihan yang mereka ambil. Ketika mereka menikah sumbang, mereka menimbulkan luka bagi keluarga, luka secara adat, berdampak secara sosial, dan dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah jemaat. Gereja tidak boleh menghakimi, namun pada saat bersamaan tidak boleh menutup mata. Jika pernikahan sumbang sudah terjadi, gereja tidak boleh mengucilkan pasangan tersebut. Gereja tidak boleh menganggap mereka sebagai jemaat kelas 2. Namun, gereja harus melakukan pendekatan. Kami tidak membenarkan pelanggaran adat, tetapi kami tidak menghukum orang yang telah menikah. Ini sejalan dengan pola yang diambil Tuhan Yesus. Ia menegur, tapi tidak membuang, malah memulihkan relasi, bukan memperbesar malu. Ada pertimbangan teologis dan pastoral yang kuat. Pertama, pernikahan sudah sah secara iman dan negara. Yang kedua,
Menghukum justru merusak keluarga yang baru atau memperpanjang konflik adat dan sekaligus menjauhkan jemaat tersebut dari gereja. Gereja dipanggil menjadi ruang pemulihan, bukan pengadilan adat. Posisi yang sering diambil oleh gereja yaitu gereja tidak mendorong pernikahan sesama marga atau sumbang, dan gereja tidak merayakan pelanggaran adat. Namun gereja tetap melayani pasangan yang sudah menikah. Gereja membuka ruang dialog antara iman, adat, dan realitas sosial. Gereja tidak melakukan kompromi murahan, tapi justru pendekatan pastoral. Gereja berada di tengah 3 tekanan. Pertama, firman Tuhan. Kedua, pendapat adat karo. Dan yang ketiga, luka konkret yang dialami jemaat. Yang jemaat butuhkan bukan jawaban hitam putih, tapi kebijaksanaan, empati, dan keberanian menjelaskan batas iman tanpa merendahkan adat budaya. Kadang gereja tidak memberi jawaban tegas karena hidup jemaat lebih rumit dari rumusan teologi. Beberapa gereja memakai narasi seperti ini. Gereja menghormati adat sebagai anugerah Tuhan, namun keselamatan tidak ditentukan oleh marga, melainkan oleh iman kepada Kristus. Kalimat seperti ini menjaga iman tanpa memukul adat. Demikian, sampai bertemu minggu depan.